yang tadi video diputar itu sebenarnya salah satu juga alasan kenapa kitab klasik ini diadakan rutin ya sebenarnya di Wasit gitu. Jadi memang dari yang kajian tersebut tadi teman-teman simak masih sangat jarang wakaf yang mengelaborasi atau membedah perspektif dari para ulama gitu. Padahal Masya Allah banyak sekali kitab-kitab para ulama gitu. Jadi mungkin ini dari sesi ini ya, nanti teman-teman belajar juga. Ini kan kita bahas baru kitab ketiga ya. Nah, nanti kita insya Allah setelah dari Hanafi, terus nanti ada Hambali, nanti kita akan bahas kitab-kitab lain gitu ya, dan kita akan ambil bagian-bagian yang related dengan wakaf gitu. Jadi sebenarnya secara umum biasanya kalau masing-masing kitab fikih itu ada bagian atau chapternya terkait sama wakaf gitu. Jadi kita akan belajar dari berbagai kitab, insya Allah. Jadi silakan teman-teman yang ini yang baru pertama hadir, semoga nanti bisa gabung lagi di sesi-sesi berikutnya gitu ya. Karena bagi teman-teman khususnya yang peneliti ataupun yang riset di area wakaf itu memang sangat recommended sih untuk mengikuti kajian-kajian kitab ya yang terkait sama wakaf gitu. Dan sebenarnya kadang-kadang ada hal-hal yang kan suka ada tuh pertanyaan terkait sama wakaf ya. Saya kadang sering banget ditanya misalkan kalau wakaf ini boleh nggak manfaatnya untuk keluarga atau boleh nggak untuk wakifnya kayak gitu kan. Jadi kalau di Indonesia memang ada ya undang-undangnya kan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 gitu kan, terkait dengan wakaf gitu, secara hukum positif gitu. Cuman memang kan gini teman-teman, wakaf ini kan ada dimensi ini ya, ukhrawinya gitu, ada dimensi metafisiknya, ada dimensi keagamaannya gitu yang kadang-kadang kalau masyarakat secara umum itu lebih ngena kalau dapat dikasih tahu ustadz gitu. Nah kalau ustadz biasanya kan referensinya itu kitab ya gitu. Jadi makanya kenapa di Wasit itu mengakomodir atau kita membahas kajian kelas kitab ini gitu. Jadi ini untuk mengakomodir lah, mengakomodir pertanyaan-pertanyaan kontemporer gitu. Nah memang perlu dikontekskan kembali ya, artinya kalau kitab ini kan misalkan ditulis pada masanya ya oleh ulama ini, kalau yang kitab kita akan bahas hari ini gitu kan nanti saya akan sampaikan ya ditulis di tahun berapa kayak gitu kan, lalu dalam environment seperti apa waktu itu sehingga muncul fatwa ataupun pendapat ulamanya seperti ini gitu kan. Nah itu bisa didiskusikan. Jadi itulah kenapa sebenarnya kelas ini penting ya. Jadi teman-teman nanti silahkan dieksplor, ditanyakan agar bisa dielaborasi kalau untuk konteks hari ini seperti apa gitu. Karena bisa jadi ada hal-hal yang masih relevan gitu sih. Mungkin itu aja, monggo Mas Sena kalau mau dimulai, mungkin sebentar lagi Ustadznya gabung. Ya, baik. Terima kasih Mbak Lisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, selamat pagi Bapak Ibu para peserta kelas kitab klasik yang diselenggarakan oleh Wasit. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Semoga tidak mengurangi semangat kita semua untuk mengikuti kelas pada pagi hari ini. Baik, sebelum memasuki acara lebih jauh, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sena, saya dari Divisi Kelas dan Training Wasit, yang insya Allah akan membantu acara pada pagi hari ini. Baik, perlu kami sampaikan bahwa kelas kitab klasik wakaf merupakan program rutin bulanan yang diadakan oleh Wasit. Kelas hari ini merupakan kelas ketiga, di mana pada kelas kitab klasik sebelumnya kita telah membahas mengenai hukum-hukum terkait wakaf menurut mazhab Maliki dari kitab Mukhtasar Khalil. Sedangkan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyimak pembahasan kitab Ad-Dur Al-Mukhtar bab wakaf atau hukum-hukum terkait wakaf menurut mazhab Hanafi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Nur Fajri Ramadan. Alhamdulillah beliau sekarang telah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengeran nggak suara saya?
Jelas Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Tapi mohon maaf saya, ini baru nyampe bandara. Ya, baik. Bisa mulai ya? Baik. Alhamdulillah. Baik, untuk menjaga ketertiban sepanjang acara diharapkan para peserta mematikan mikrofonnya dan menyalakan webcamnya. Untuk pertanyaan silahkan nanti disampaikan di kolom chat atau diperbolehkan juga jika ingin berinteraksi secara langsung dengan Ustadz. Baik Bapak dan Ibu semua, sebelum sesi materi dimulai, perkenankan saya untuk memperkenalkan pemateri kita pada pagi hari ini. Mas Fatrul mungkin boleh minta tolong ditampilkan untuk slide-nya. Jadi perkenalkan, nama lengkap beliau adalah Ustadz Nur Faji Ramadan LC. Beliau merupakan lulusan terbaik dari Universitas Imam Muhammad Ibn Saud dan saat ini sedang menyelesaikan studi masternya di King Abdul Aziz University. Beliau merupakan anggota Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta dan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Kota Depok dan Muhammadiyah Arab Saudi. Beliau juga memiliki sanad atau sertifikat Qiraat Al-Ashr yang rantai terpendeknya adalah 29 orang antara beliau dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik, tanpa memperpanjang pembukaan waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Ustadz. Silahkan Ustadz. Oke. Saya izin share jendela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Oke. Tabul Waqf. Sebelumnya saya perlu perkenalkan dulu nih buku. Adalah buku Ad-Durrul Mukhtar. Ad-Durr al-Mukhtar karya Imam Al-Haskafi. Imam Al-Haskafi wafat tahun 1088 Hijriyah. Dan Ad-Durrul Mukhtar buku yang sekarang ada di hadapan ibu-ibu, bapak-bapak, para ustadz, ustadzah, profesor sekalian adalah salah satu buku terpenting Hanafiyah. Bahkan dia matan terpentingnya ketika sudah diberikan hasyiah oleh Imam Ibnu Abidin. Jadi setiap mazhab itu kan ada buku pegangan utamanya. Saya pernah singgung bahwa kalau dalam mazhab Syafi'i misalnya kita mau tahu pendapat paling mewakili mazhab Syafi'i itu di kitab apa? Masih ingat nggak? Fathul Mu'in, Ustaz. Enggak. Namanya Fathul Mu'in tingkat pertengahan. Kita Minhaj Thalibin. Beda lagi. Kita Minhaj Thalibin. Ya, saya kemarin sebetulnya mau awal mazhab Syafi'i Minhaj Thalibin ya, langsung cuma khawatir terlalu berat. Oh, gitu. Nah, nanti mungkin lain kali bisa ada. Minhaj Thalibin lebih banyak lagi isunya yang dibahas. Nah, terus dalam mazhab Hanbali ada misalnya Muntahal Iradat dengan syarahnya Daqiq Ul-Nuha dan seterusnya. Nah, dalam mazhab Hanafi itu kitab paling utamanya ketika kita sudah bicara era modern, artinya Hanafi belakangan, adalah kitab Hasyiah ala Ad-Durrul Mukhtar. Istilahnya nama judul bukunya Raddul Mukhtar. Raddul Mukhtar itu memberikan catatan kaki atas buku ini. Jadi bukan buku ini cuma sedikit. Tapi catatan kaki atas buku ini. Catatan kakinya atas buku ini saya punya versi 8 jilid. Di rumah tapi di Depok. Itu berarti buku matannya intinya adalah ini kitab Ad-Durrul Mukhtar. Nah, dengan hasyiahnya, catatan kakinya itu tulisan Imam Ibnu Abidin, judulnya Raddul Mukhtar. Raddul Mukhtar tadi 8 jilid. Ada sebagian cetakan lebih dari itu, ada yang 10 jilid, ada yang 15 jilid. Dalam pada itu maka kitab Ad-Durrul Mukhtar ini kunci, ya. Walaupun dia pada akhirnya matan ya intinya, penjelasannya tadi di kitab Raddul Mukhtar, tapi kita belajar intinya. Dengan saya setelah sudah membaca hasyiah atas buku matan ini, mudah-mudahan nanti bisa memberikan teman-teman informasi kalau dibutuhkan. Oke, langsung saja pada melihat semuanya. Kitabul Waqf. Oke. Kata beliau, munasabatuhu lisyarikati idkhalu ghairihi ma'ahu fi malihi. Mula-mula Imam Al-Haskafi bahas, ada apa kok tiba-tiba
al-waqf ini pembahasannya setelah syirkah, setelah musyarakah. Ada apa? Gitu ya. Hubungannya apa korelasinya? Kata beliau, korelasinya adalah karena sama seperti musyarakah, ada unsur memasukkan orang lain ke harta kita. Ada unsur memasukkan, ini kita punya harta. Harta itu milik kita. Oke? Kan kalau musyarakah, kita mengajak serta orang lain berserikat, memiliki suatu barang bersama atau harta bersama. Nah, di sini juga sama, hal yang sama terjadi, itu dia memasukkan orang lain boleh menggunakan harta yang tadinya milik dia. Gitu. Idkhal ghairi ma'afi mali. Tapi bedanya apa? Ghaira anna milkahu baqin fiha la fihi. Bedanya cuma kalau dalam musyarakah dia tetap memiliki kan? Tetap memiliki. Tapi kalau dalam wakaf ya udah nggak memiliki lagi. Itu bedanya. Tapi sisi kesamaannya adalah sama-sama memasukkan orang lain ke harta dia. Itu sisi kesamaan begitu. Oke. Wa lughatan al-habsu, secara bahasa al-habs sama, sudah sering berulang-ulang, jadi harus hafal nih. Teman-teman wajib harus hafal definisi wakaf secara bahasa adalah al-habs, menahan. Wa syar'an habsul aini ala hukmi milkil waqifi wa tasadduqi bil manfaati walau fil jumlati. Definisi secara syar'inya adalah habsul aini, menahan sebuah benda, sebuah barang, sebuah harta. Ala hukmi milkil waqifi, di mana seolah-olah ya barang tersebut tidak lagi milik si pewakaf, memang seperti itu kan pada akhirnya. Wa tasadduqi bil manfaat, dan sedekah manfaatnya. Sedekah manfaat. Jadi ada barang ditahan, tadinya milik dia, kemudian kepemilikannya nggak jadi milik dia lagi. Tapi seolah-olah seperti milik dia. Gimana seolah seperti milik? Ala hukmi milkil waqif. Karena yang menentukan peruntukannya wakif. Kan kalau memang bukan milik dia sama sekali, ya siapapun yang boleh ngambil. Tapi kan enggak di sini. Ada peruntukan. Maka seolah-olah tetap ada andil wakif di situ untuk menentukan siapa yang bisa menggunakan. Jadi ala hukmi milkil waqif. Seperti seolah-olah dia masih memiliki. Seolah-olah. Dari sisi apa masih memilikinya seolah-olah? Dari sisi dia yang menentukan siapa yang bisa menggunakan benda. Wa tasadduqi bil manfaah, dan bersedekah manfaatnya. Jadi manfaat yang disedekahkan bukan ainnya, bukan bendanya. Walau fil jumlah, meskipun secara umum saja. Wal asahu annahu indahu jaizun ghairu lazimin kal ariyah. Dan yang lebih benar, indahu, kalau dalam buku-buku Hanafiyah disebut indahu, maksudnya menurut beliau di sini maksudnya Abu Hanifah. Dalam buku-buku Hanafiyah, kalau dibilang beliau, maksudnya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Lanjut lagi. Jaizun, menurut Imam Abu Hanifah, benar yang benar, dia akad jaiz, bukan akad lazim kal ariyah. Seperti halnya ariyah. Gimana kok bisa? Berarti menurut Abu Hanifah, ya wakaf itu akad jaiz, bukan akad lazim, bisa dibatalin. Bisa dibatalin. Wa indahuma, tapi menurut mereka berdua, siapa mereka berdua nih? Maksudnya dua murid Abu Hanifah. Itu Imam Abu Yusuf, Al-Qadhi Abu Yusuf. Al-Qadhi Abu Yusuf pernah dengar nggak? Kitab apa yang ditulis Al-Qadhi Abu Yusuf? Anak-anak ekonomi biasanya pernah dengar lah Abu Yusuf. Nah, ada yang pernah dengar? Al-Qadhi Abu Yusuf penulis kitab Amwal. Kitab Al-Kharaj, Al-Kharaj. Abu Yusuf penulis kitab Al-Kharaj yang tentang biaya cukai, pertanahan, seperti itu. Oke. Nah, satu lagi, indahuma berarti dua ulama nih. Satu Abu Yusuf, satu lagi Muhammad bin Hasan. Al-Qadhi Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Dua ulama ini murid langsungnya Abu Hanifah, dua murid terhebat. Dan mazhab Hanafi sebetulnya bukan Imam Abu Hanifah sendirian, tapi di antara yang membentuknya juga adalah dua murid utamanya ini, Muhammad bin Hasan, Al-Qadhi Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan.
Wa indahuma, dan menurut dua orang tersebut, Al-Qadhi Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, wa habsuha ala hukmi milkillahi ta'ala, bahwa wakaf itu ya adalah menahan benda tadi yang milik Allah jadinya. Wa sarfu manfaatiha ala man ahabba walau ghaniyan, dan memberikan manfaatnya kepada yang dia mau, si wakif mau, meskipun orang kaya, terserah dia. Berarti sudah beda konsep antara pendapatnya Abu Hanifah dan pendapatnya Al-Qadhi Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Dan dalam diskursus mazhab Hanafi, kalau peta perbedaan pendapatnya seperti ini, Abu Hanifah sendirian, Al-Qadhi Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan berdua, maka yang menjadi pendapat resmi mazhab adalah pendapat mereka berdua. Ntar ada penjelasannya ntar. Fayalzam, maka akadnya akad lazim. Artinya nggak bisa dibatalkan oleh si pemberi wakaf. Fala yujuz ibtaluhu, nggak boleh dibatalkan, nggak boleh. Wala yurathu anhu, dan juga nggak diwariskan, Wa alaihil fatwa, dan fatwa seperti itu. Artinya pendapat resmi mazhab Hanafi adalah ya seperti itu. Tidak difatwakan dengan pendapatnya Abu Hanifah. Enggak. Cuma memang pada akhirnya bisa saja orang dalam kondisi tertentu, mujtahid ya, bisa mengambil manfaat dari pendapat-pendapat yang tidak resmi seperti ini, bisa. Bisa, tapi saya nggak tahu bagaimana penerapannya kalau wakaf dibatalkan seperti itu, bagaimana? Apakah masalah atau gimana? Tapi pendapat mujtahid besar seperti ini yang kemudian tidak dianggap kuat, tidak dianggap resmi, itu pada akhirnya masih bisa tidak dibuang. Itu kenapa kita tidak heran ya, ulama ketika membahas fikih perbandingan itu selalu menukil pendapat-pendapat yang mungkin minor, sangat sedikit yang berpendapat. Tujuan apa? Karena ini ilmu, pada akhirnya pendapat mujtahid dilestarikan. Kata Imam Asy-Syafi'i, al-madzahibu la tamutu bimauti ashabiha. Mazhab tuh pendapat fikih nggak mati dengan mati si yang pencetusnya, terus lestari. Jadi sekali ulama dulu ada berpendapat beda, yaitu udah masalahnya nggak ijma tuh sampai kiamat. Gitu ya. Saya ulang lagi gimana? Kalau udah sekali ulama ada yang beda pendapat, saya 90 ulama bilang A, 10 bilang B, yang 10 ini meninggal. Udah orang-orang setelahnya makanya A terus. Gak ada yang pakai pendapat B. Udah gak ada lagi. Dari tinggalkan orang. Pertanyaan saya, ini ijma apa khilaf? Gimana? Ijma apa khilafiyah? Gimana? Ustadz, ya bisa diulang lagi nggak Ustadz? Saya ulang lagi. Soalnya ada dua pendapat. Oke? Salah satu pendapat udah nggak dipakai. Udah semua ulama setelahnya tuh pakai pendapat yang satu. Yang pendapat kedua nih udah nggak ada yang pakai lagi. Tanya saya, ini masalah ini fikih ini, masalah fikih tersebut yang tadinya ada dua pendapat, tapi setelah itu generasi setelahnya hanya pakai satu pendapat. Pendapat kedua diabaikan, dianggap lemah gitu. Pertanyaan saya sekarang, ini masalahnya khilafiyah apa ijma? Yang meninggal yang satu itu ya Ustaz? Iya, udah meninggal, udah nggak dipakai lagi pendapatnya. Tapi dulu pernah dia berpendapat. Sekarang pertanyaan saya, ini ijma apa khilafiyah? Ini penting nih. Konsep khilafiyah. Tetap khilafiyah. Ini meskipun udah nggak dipakai lagi pendapatnya, itu tetap khilafiyah. Saya ingat Jakim pernah bilang gini, Jakim Malaysia pernah bilang gini, rokok itu dulu khilaf, sekarang sepakat. Kurang lebih maknanya seperti itu. Dulu ulama-ulama Malaysia beda pendapat tentang rokok, kemudian ulama Malaysia hari ini sepakat. Tapi sepakatnya tidak bisa disebut ijma, karena sekali dulu ada ulama yang berpendapat rokok tidak haram, sampai kiamat nggak bisa orang bilang ijma ulama rokok haram, nggak bisa. Meskipun betulan real bahwa ulama di zaman tertentu sepakat. Karena al-madzhabu la tamutu bi ashabiha. Kebayang nih poin ini jelas gak? Jelas nggak poin ini? Jelas. Benar ya? Oke. Khilafiyah ya.
poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ini pendapat Imam Abu Hanifah dalam tanda kutip unik. Kok bisa orang wakaf dibatalin? Unik. Kemudian sama Hanafiyah sendiri nggak dipakai pendapatnya. Sudah dijadikan fatwa tadi kan disebutkan. Fatwanya pakai pendapat Al-Qadhi Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Maka yang seperti ini oleh para ulama tetap dilestarikan pendapat Abu Hanifah. Dilestarikan pendapat Abu Hanifah. Ditulis, dicatat, ya. Walaupun tidak diamalkan, tapi berarti permasalahannya jadi khilafiyah, tidak jadi ijma lagi. Nggak lagi ijma, nggak bakal jadi ijma. Jadi kita nggak bisa bilang ijma wakaf nggak bisa dibatalkan, itu nggak bisa kayak gitu. Oke, paham ya? Tapi biasanya pendapat seperti ini likuli sakitin lakit istilahnya. Ada aja yang mengambil. Kalau selama tidak mengikuti nafsu, barangkali bisa. Tapi saya pikir dari sisi maslahat kurang. Lanjut. Ibnu Kamal wa Ibnu Syuhnah, ini maksudnya Ibnu Kamal dan Ibnu Syuhnah menyatakan walail fatwa. Wa sababuhu iradatu mahbubin nafsi fid dunya bibirril ahbabi wa fil akhirati bisawabi. Dan maksud utama dari wakaf adalah ya karena ingin kebaikan untuk yang dicintai di dunia, beri kebaikan kepada orang-orang cinta di dunia atau dapat pahala di akhirat. Jadi bisa saja wakaf niatnya suka sama kalangan tertentu. Saya senang sama anak Unair, ya udah wakaf untuk asrama Unair. Ya bisa seperti itu niat. Sekaligus di akhirat berniat pahala. Yakni biniyati min ahliha, meniatkan menjadi orang yang mendapatkan kebaikan di akhirat. Lianau mubahun bidalil sihhati minal kafir. Karena pada akhirnya wakaf ini perkara mubah. Perkara mubah. Itu tidak wajib. Tidak wajib maksudnya gitu. Mubah di sini tidak wajib. Bukan artinya nggak berpahala. Kalau mubah kan dikerjakan nggak berpahala berarti Ustaz. Bukan itu yang dimaksud di sini. Yang maksud di sini mubah. Ini maksudnya meniatkan baik tadi itu boleh. Ya, tidak terlarang, tidak haram, tidak musyrik. Begitu. Maka ya ngapa. Bidalili sihatihi minal kafiri. Buktinya sah. Ini menarik lagi. Secara hukum fikih walaupun tidak berpahala di akhirat. Tidak berpahala di akhirat, wakaf dari orang kafir. Jadi kalau misalnya wasit ada orang non muslim datang, saya mau wakaf, gimana? Dilayanin nggak? Iya dia nggak berpahala di akhirat, dia nggak berpahala. Tapi sah nggak wakaf? Sah. Kayak gini hibah sah nggak orang kafir ngasih hibah? Sah orang kafir ngasih hibah. Maka sah juga orang kafir wakaf. Urusan nggak berpahala ya salah dia. Kenapa nggak beriman? Tapi akadnya sah. Jual beli sah nggak orang kafir jual beli? Sah. Nikah sah dan seterusnya. Waqad yakunu wajiban, tapi bisa juga wakaf jadi wajib kapan bin nadri kalau nazar. Fa yatasaddaqu biha aw bi thamaniha. Maka dia sedekah dengannya atau dengan harganya. Bisa. Jadi dia nazar wakaf. Walau waqafaha ala man la tajuzu. Ahli zakatu fil hukmi wa ala man tajuzu min ahli zakat itu maksudnya. Fil hukmi wa baqiya nadruhu. Kalau seandainya dia mewakafkannya kepada orang yang nggak boleh menerima zakat, gimana? Ya sudah, nazar tetap terlaksana, harus dia tunaikan. Kemudian si orang yang tadi diberi wajib memberikan wakaf tersebut, dia menunaikan nazar seharga wakaf tadi. Ini agak rincian ya. Bihada urifa sifat. Ada rinci saya mungkin skip ya. Simpelnya gini, pokoknya dia mau wakaf, tapi sudah terlanjur nazar wakaf. Ternyata diwakafkan pada orang yang nggak bisa menerima wakaf. Maka bagaimana? Ya sudah, dia sedekah dengan apa yang senilai dengan yang dia nazarkan dari wakaf tersebut.
dia sedekah senilai apa yang dia nadarkan dari wakaf tersebut. Tapi nadarnya udah terlaksana seperti itu. Jadi habis itu kalau dia mau batalin nadarnya karena wabak ya nadarut, maka dia membatalkan dengan membatalkan kafarat sumpah. Karena kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Abu Daud, kafaratu nadri kafaratul yamini. Kafarat nazar adalah kafarat sumpah yang Allah sebutkan di surat 5, surat Al-Maidah ayat 89. Yaitu kita semua tahu ya. Ayatnya gimana? La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aymana fa kafaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqabah. Ini pilihan 3, berikan makanan atau pada 10 orang miskin, atau beri pakaian pada 10 orang miskin, atau bebaskan budak. Kalau nggak bisa tiga-tiganya, maka puasa 3 hari. Amal lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Terlalu detail saya skip dulu. Wa mahalluhul malu al mutaqawwimu wa ruknuhul al fadhul khassatu. Ardi hadhihi shadaqatun mawqufatun mu'abbadatun 'alal masakin wa nahwihi. Dan hanya harta yang bisa diwakafkan, wa mahlul malul mutaqawwim, hanya harta yang bisa bernilai. Jadi kalau harta yang nggak bernilai ya nggak bisa. Kalau bukan harta juga nggak bisa diwakafkan. Rukunnya apa? Rukunnya ya mengatakan tanah saya ini sedekah diwakafkan seperti itu. Selamanya kan tadi pada akhirnya yang jadi fatwa dari Adzhab Hanafi bahwa wakaf nggak bisa dibatalkan. Pada orang miskin misalnya, itu contoh, atau sejenis. Minal al-fadhi kamauqufatin lillahi ta'ala au ala wajhil khair aul birri. Dan lafal-lafal yang lain seperti wakaf lillahi ta'ala atau kebaikan. Waqtafa Abu Yusuf bi lafdhi mauqufatin faqat. Abu Yusuf bilang nggak perlu harus kebaikan lillahi ta'ala, nggak usah, cukup wakaf udah selesai. Qala Syahid, berkata Syahid, As-Sadr sari Asy-Syahid. Ada. Wa nahnu nufti bihi lil Arab. Kata beliau, ini salah ketik, bukan zai, tapi wow. Wa nahnu nufti bihi lil Arab. Kita memberikan fatwa ini bahwa cukup mauqufah saja. Enggak perlu pakai lillahi ta'ala bagi orang Arab. Karena mereka ngerti ketika wakaf terpahami maknanya lillahi ta'ala. Mungkin kalau orang Arab dan banyak pengikut Hanafi itu orang Arab, orang Cina, orang India, orang Iran, seperti itu, tidak difatwakan demikian, harus pakai lillahi ta'ala. Oke, sebentar, saya mungkin pindah ke HP ya. TSA prohibits gels, liquids, and aerosols over 3.4 ounces through the security checkpoint. Okay. Permitted items must be placed in a safe one. Hello, ladies and gentlemen. However, this flight 74 coming from Honolulu is parcel number 2. Parcel number 2 from Hawaii is flight 74 from Honolulu. Sebentar, ini ada yang bisa nggak nampilkan filenya di layar? Oke, baik. Sebentar, mungkin bisa dibantu operator untuk menampilkan
filenya. Tolong ada cek-cek. Bisa nggak Baik, sedang ditampilkan? loading sebentar, Ustaz. Iya, makasih ya. Ini saya harus naik. Oke, kesimpulan kita dapat beberapa hal yang mungkin informasi baru tentang wakaf dari madzhab Hanafi adalah bahwa ternyata ulama tidak ijma soal keabadian wakaf. Ada juga yang membatalkan. Kita ingat bahwa madzhab Maliki pun membolehkan wakaf sementara. Wakaf sementara. Cuma bedanya kan kalau madzhab Maliki dia dari awal diniatkan sementara, kalau ini enggak, dia dibatalkan. Halo, cek. Sepertinya Ustaz mengalami kendala jaringan. Suaranya tidak ada sini. Assalamualaikum, halo Ustaz. Masih terkendala jaringan sepertinya. Udah kedengeran belum sekarang? Ya, baik. Sudah ini lagi Ustaz suaranya. Ya, sudah ada. saya balik lagi jadi lanjut. Jadi syaratnya sama seperti syarat yang lain, syartu sa'iri tabarru'at ka hurriyatin wa taklifin, harus merdeka, harus mukallaf, berarti wakaf anak kecil tidak sah. Wa an yakuna qurbatan fi dzatihi ma'luman, dan harus dia sendiri berupa kebaikan. Berarti dalam madzhab Hanafi tidak boleh sebetulnya wakaf dalam hal yang mubah. Cuman kan kalau kita lihat madzhab lain membolehkan wakaf pada hal yang mubah. Wakaf buat apa ya? Yang mubah tuh misalnya lapangan buat main bola, boleh. Hal yang mubah. Asalkan yang penting nggak haram. Ada madzhab Hanafi nggak? Madzhab Hanafi harus kurbah. Gitu. Dan kurbah fi dzati lagi. Ibadahnya betul-betul ibadah. Kebaikan betul-betul kebaikan, nggak cuma wah ngesat kan kalau main bola nanti lapangan bola bisa buat menguatkan badan nanti menyehatkan untuk jihad. Jadi terlalu jauh. Enggak, dalam madzhab Hanafi enggak begitu. Oke. Lanjut. Dicatat nih. Jadi yang seperti ini dicatat, penting. Munajjazan la mu'allaqan illa bika, ini samalah seperti madzhab lain ini, wala mudhafan wala muaqqatan wala bi khiyari syartin. Enggak boleh ada syarat jika, maka, kalau gajian maka saya wakaf,
Berarti wakafnya belum sah waktu itu. Nanti sahnya pas sudah gajian wakaf betulan baru sah. Karena dia digantungkan dengan sesuatu. Lanjut. Fa in dzakarahu batala waqfu. Kalau dia sebutkan yang tadi itu, jika maka batal wakafnya tidak sah. Disebutkan itu dalam kitab Bazaziyah. Wa fil fath walau waqafal murtaddu faqatala aw mata faqutila aw mata aw irtaddal muslimu batala waqfuhu. Tapi menarik di sini dikatakan bahwa dalam kitab Al-Fath Bari maksudnya, dan yang disetujui oleh ulama Hanafi, seandainya enggak Fathul Qadir, Fathul Qadir, ya, Ibnul Humam, Fathul Qadir. Fil Fath maksudnya Fathul Qadir, Ibnul Humam, Al-Kamal Ibnul Humam. Dan beliau walau waqafal murtad, orang murtad masih wakaf. Murtad hukumannya harus dibunuh. Setidaknya ini apa yang disebutkan dalam buku-buku fikih. Bahwa orang murtad harus apa? Harus dibunuh. Hukuman mati. Gimana kalau dia baru wakaf? Murtad wakaf. Fakutila, dia dihukum mati. Atau muslim wakaf dan dia keluar dari Islam. Maka batal wakafnya. Ya kalau dia mau wakaf sebagai orang kafir, tapi wakaf sebagai orang Islamnya batal dengan kemurtadan. Seolah-olah ulama Hanafi mau menegaskan bahwa menurut mereka meskipun wakaf orang kafir sah, tapi kalau muslim kemudian murtad maka batal. Oke. Wala yasihu waqfu muslimin bila aw dhimmiyin ala bi'atin aw harbiyyin. Tidak sah orang Islam wakaf ya untuk bi'ah sinagog. Nggak boleh. Bentar. Bentar ya, saya screening dulu. Habis lewatin ini aman, bisa lagi.
Intan ini emang nggak ada suaranya atau di saya aja ya? Sepertinya Ustadz sedang boarding ya, Pak. Jadi mungkin sebentar. Baik, saya ingatkan kepada Bapak Ibu peserta jika ada hal yang ingin ditanyakan langsung diketikkan saja di kolom chat. Begitu juga jika ingin langsung berinteraksi, bertanya langsung kepada Ustadz, silahkan ketik di chat, nanti akan langsung ditanggapi oleh Ustadz karena ini sistemnya Pak santai gitu ya, jadi tidak ada waktu khusus untuk bertanya sebetulnya seperti itu. Terima kasih. Mungkin sambil nunggu Ustadz ada yang barangkali mau bertanya langsung, boleh sambil disampaikan tuh. Mas ya, nah mungkin bisa disambung dulu. Iya, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak dan Ibu peserta, kita tunggu Ustadz sebentar ya. Jadi ini Ustadz ada agenda mendadak tadi menjelang kita mulai, beliau harus ini berangkat safari dakwah gitu. Jadi masih di US sekarang di bandara gitu. Sebelumnya belum ada agenda ini, jadi mendadak beliau baru dibelikan tiket, ada acara, jadi beliau sekarang sambil mobile ngasih materi sama kita. Mohon dimaklumi, mohon maaf atas mungkin ada hal yang kurang berkenan jadinya dengan ini gitu. Terima kasih. Oke, cek. Lanjut lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh sih, oke tadi sudah ya. Tidak sah wakaf untuk gereja, sinagog, au harbiyin atau wakaf untuk non-muslim harbi yang menyerang. Insyaallah jelas ini. Wajaza ala dhimmiyin, dan boleh wakaf peruntukannya untuk non-muslim dhimmi. Boleh. Artinya yang Nasrani gitu ya. Yahudi boleh wakaf buat mereka. Li'annahu qurbatun.
karena dia termasuk kebaikan. Hatta law qala ala anna man aslama min waladihi aw intaqala ila ghair nasraniyati fala syai'a lahu lazima syartuhu 'ala al-madhhab. Dicontohkan di sini bahkan seandainya dia bilang syaratnya saya wakaf ke dia adalah barang siapa di antara anaknya yang masuk Islam, maka nggak sah lagi wakafnya. Jadi dia bilang kalau ada anak dia bisa wakaf kepada Nasrani. Kemudian dia bilang termasuk kalau anaknya masuk Islam nggak dapat wakaf, itu tetap sah. Walaupun itu pada akhirnya nggak bagus ya. Masa dia bilang kalau masuk Islam jadi nggak sah wakafnya, jadi nggak dapat wakaf. Terus kayak aja memotivasi orang untuk keluar Islam kan, atau tidak masuk Islam. Tapi intinya di sini bicara hukum fikih. Mungkin efeknya buruk, tapi secara hukum fikih, secara detail bahwa sah. Karena pada akhirnya dia wakaf kepada zimmi, wakaf kepada non Muslim, Nasrani atau Yahudi, yang bukan harbi. Awin taqala ila ghairu nasraniyah fala syai'a lahu. Begitu juga kalau dia bilang kalau seandainya ini wakaf untuk orang Nasrani, kalau dia pindah agama nggak dapat wakaf, juga sah, syarat seperti itu boleh. Wa milku yazulu anil mauqufi bi arba'atin. Dan kepemilikan saat wakaf bendanya itu hilang. Kapan? Bi arba'ah, dengan 4 hal. Bi ifrozi masjidin kama saya zi'u. Nanti ada penjelasannya, masjid gitu ya, sebuah tanah kemudian dirapikan, diniatkan wakaf sebagai masjid, hilang kepemilikan dari dia jadi milik umat. Tapi kalau masjidnya suatu ketika rusak juga, hilang, dia bangunan masjidnya hilang dengan tanah-tanahnya, longsor lah, atau mungkin kalau dia tadi wakafnya adalah sebuah bangunan ya yang di bawahnya tidak ada tanahnya, mungkin saja bangunan terbang misalnya, atau bangunan bawahnya air, kemudian hilang bangunan tersebut, hilang benda yang diwakafkan berupa masjidnya, ya juga hilang berarti wakaf. Wa bi qada'il qadhi li'anna mustahidun fihi, juga wakaf bisa hilang kepemilikannya, hilang berubah dengan putusan qadhi, karena qadhi pada akhirnya adalah seorang mustahid. Di sini li'anna mustahidun fihi, dia beristihad dan dia menentukan. Jadi qadhi bisa menghilangkan status wakaf seseorang. Wa suratuhu, contoh misalnya an yusallimahu ilal mutawalli thumma yadhharu ruju'a. Contohnya misalnya dia ada menyerahkan kepada nadhir istilahnya mutawalli. Di sini istilah madzhab Hanafi mutawalli. Kemudian yudhiru ruju', kemudian dia bilang hakim saya nggak jadi. Hakim bilang putusin dia wakafnya nggak jadi, ya nggak jadi. Disebutkan itu dalam kitab Mu'inul Mufti ya, ma'ziyan atau mu'azziyan lil fath ya, dengan sebutkan sumber ke Fathul Qadir. Ingat, al-fath dalam madzhab Hanafi maksudnya Fathul Qadir. Kemudian berikutnya al-mualla min qibal sultani lal ini sama yang tadi. Wasayaji akan penjelasan akan ada. Wasayaji anal bayyinata tuqbalu bila da'wa. Dan sudah akan ada penjelasannya nanti di pembahasan Kitabul Qadha tentang peradilan, bahwa bukti anal bayyinah tuqbalu bila da'wa, diterima meskipun tidak ada kasus khusus dakwaan terkait dengan itu. Jadi kalau berhasil dia membuktikan bahwa enggak nih, si wakifnya sudah sebelum serah terima wakaf nggak jadi, dibuktikan dengan dokumen, dengan persaksian, diterima meskipun itu putusannya bukan putusan terkait dengan itu sebetulnya. Tsumma halil qada'u bil waqfi qada'un 'ala kafah. Faltus mau fihi da'wa milkin akhar waqfin akhar aula amla fatusma afta Abu Su'udi mufti Rumi bil awwali. Ini isu mendetail sebetulnya. Intinya adalah bahwa apakah keputusan terkait dengan wakaf tadi itu keputusan yang qada'un 'ala kafah, keputusan yang mengikat,
fala tusma'u fi, sehingga habis itu tidak didengar lagi. Dakwah milkin akhar, waqfin akhar, ada klaim wakaf lain. Udah berlaku bagi semua kasus yang ada di tengah-tengah seperti itu. Atau bisa secara terpisah, ada dua pendapat. Amla fatusma afta Abu Su'ud penulis tafsir terkenal ya. Tafsir Abu Su'ud. Mufti Rumi di sini disebutnya sebagai Mufti Ar-Rum. Rum maksudnya Khilafah Utsmaniyah. Ar-Rum disebut Khilafah Utsmaniyah. Jadi Khilafah Utsmaniyah waktu itu sering disebut dengan Romawi, Ar-Rum, Mufti Rumi, dan mazhab resminya Khilafah Utsmaniyah mazhab Hanafi. Jadi memang mazhab Hanafi diantara sebab tersebarnya adalah karena dia mazhabnya para khalifah. Para khalifah. Ini Khilafah Utsmaniyah mazhab resminya mazhab Hanafi. Kemudian Khilafah Abbasiyah mazhab resmi negara mazhab Hanafi. Yaitu mazhab Hanafi, saya sudah pernah sampaikan mungkin, bahwa dia mazhab paling dominan di planet bumi saat ini dari tengah-tengah umat Islam. Ya, paling dominan. Antara 60-70% orang Islam itu mazhabnya Hanafi. Di antara sebab tersebarnya mazhab Hanafi karena dia mazhabnya para khalifah. Mazhab resmi Khilafah Abbasiyah, mazhab resmi Khilafah Utsmaniyah, dan beberapa sultan-sultan kecil. Mazhab Hanafi. Udah gitu juga pemeluknya adalah negara-negara atau wilayah-wilayah yang jumlah penduduknya banyak populasinya. Populasinya banyak. Misalnya contoh, yang mazhab Hanafi itu negara-negara stan. Uzbekistan, Turkmenistan, ya. Dan seterusnya terus. Negara-negara bekas Soviet itu semua Hanafi. Anda bisa bayangkan banyak. Belum lagi orang India, Pakistan, Bangladesh, Indo-Pak. Mereka Hanafi. Meskipun di India Muslim itu minoritas, tapi minoritas di India itu udah ngalahin orang Islam di Timur Tengah. Pakistan besar. Dulu sebelum sempat ada masanya Indonesia dulu bukan negara Muslim terbesar. Negara Muslim terbesar itu Pakistan. Ada masanya. Saking banyaknya orang Pakistan. Itu baru yang di negaranya, belum lagi yang diaspora. Kita kemana-mana negara, ke Arab Saudi, Amerika, ke banyak negara lah, ke Eropa, nomor ke UK, Inggris, Australia. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Orang Cina cek Suaranya sempat putus-putus ya. cek dengeran kan? Oke. Jadi saya mau tadi kembali ke Khilafah Utsmaniyah. Saya bilang bahwa Oke, mohon maaf Ustaz, suaranya putus-putus. Ya, sepertinya Ustaz sedang terkendala jaringan. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu semua.
Mungkin setelah ini dibacain pertanyaannya kali Mas, jadi biar bisa dijawab terus ditutup. Ini ada pertanyaan, beberapa pertanyaan nih. Oh ya, Ustadznya belum bergabung lagi ya, masih di luar dari Google Meet-nya. Kita coba ini ya 5 menit gitu kali ya, kalau misalkan memang nggak bisa gabung, pertanyaan yang di chat mungkin dicatat sama ada yang bantu catat dari yang panitia, terus nanti di forward aja ke ustadznya gitu kali ya, soalnya kan memang di bandara mungkin perlu ngikutin prosedur juga gitu ya, jadi kita mohon maklum. Ya, baik, ini pertanyaannya sedang saya kumpulkan. Ya, baik, mohon maaf atas ketidaknyamanannya Bapak Ibu semua, karena kan Ustadz memang sedang dalam perjalanan. Kita tunggu sebentar lagi, semoga Ustadz bisa segera bergabung kembali bersama kita.
kita tunggu 1 menit lagi ya. Kalau nggak masuk mungkin boleh tutup dulu aja, ya, Mas. Nanti insya Allah pertanyaannya bisa disampaikan ke beliau dan bisa dijawab via voice note, mungkin nanti bisa dikirimkan ke grup peserta. Oh iya, baik, Mbak. Mungkin ditunggu beberapa saat lagi ya. Baik, kepada Bapak Ibu peserta kelas kitab klasik, silakan, kami telah menyebarkan untuk link absensi baik di grup WhatsApp maupun di kolom chat. Silakan untuk mengisi absensi terlebih dahulu sambil kita menunggu Ustadz. Semoga bisa segera kembali bergabung bersama kita di sini. Untuk pertanyaan telah kami kumpulkan dan akan nanti kami sampaikan ke Ustadz. Insya Allah nanti dijawab oleh Ustadz di grup WhatsApp. Kalau jika Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan yang lain, kami persilahkan untuk menyampaikannya di kolom chat. Nanti akan kami sampaikan kepada Ustadz. Mungkin kalau mau ditutup silakan Mas Ena. Iya, baik. Mohon maaf Bapak Ibu semua atas ketidaknyamanannya. Kami ingatkan sekali lagi bahwa untuk link absensi sudah kami sebarkan, ada di chat box, juga ada di grup WhatsApp. Kami mohon maaf atas segala ketidaknyamanan. Ya, mungkin memang Ustadz masih belum bisa bergabung kembali. Terima kasih telah bergabung di kelas kitab klasik, dan sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mohon maaf ada yang kelupaan. Untuk info selanjutnya terkait kelas kitab klasik ketiga ini nanti akan kami informasikan di grup WhatsApp ya, Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum.
Jazakallah khairan Mbak Ii.